Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 5 Januari 2022. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan kita sekalian, yang pastinya mendatangkan kebahagiaan buat kita. Puji nama Tuhan. Bacaan kita firman Tuhan pada hari ini sampai Mazmur yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian Mazmur pasal 3 hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, ucap syukur atas berkat anugerah kehidupan yang Tuhan berikan pada kami sampai pada pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi dan boleh kembali beraktivitas, dan juga kami terus mau belajar firman Tuhan. Mampukan Tuhan kami dapat memahami apa yang Tuhan ajarkan dalam kitab suci. Kau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa situasi yang menantang iman kita akhir-akhir ini, yang membuat kita sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan? Apakah bencana COVID-19 ya, seperti yang mewabah atau pandemi pada saat ini, atau persoalan ekonomi rumah tangga kita, kalau anak muda persoalan asmara ya, atau kebangkrutan dan lain sebagainya. Jika kita memperhatikan dengan seksama, segala sesuatu hidup di zaman sekarang memiliki potensi untuk menggoncang iman kita. Pasang surut kehidupan seperti Raja Daud ya, di dalam kisah syair Mazmur yang ketiga ini, kehidupan Daud menunjukkan bahwa tantangan iman bisa datang kapan saja, dari mana saja, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Daud menuliskan Mazmur 3 ini ketika ia sedang berstatus sebagai buronan dari anaknya sendiri yang bernama Absalom. Perasaan tertekan sudah pasti terus menghimpit Daud karena banyaknya musuh yang mengejar dia. Itu di dalam bait yang kedua. Tidak hanya tertekan Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu ada rasa sedih, kecewa, marah, ya, sudah menjadi makanan keseharian dari seorang Daud ketika ia berada dalam masa pelarian dikarenakan anaknya yang dikasihinya berikhtiar untuk membunuh. Dalam situasi seperti ini, bukankah sangat wajar bagi Daud untuk marah kepada Tuhan? Tetapi Daud tidak menggunakan kesusahannya sebagai alasan untuk marah kepada Tuhan. Ya. Pertama-tama Daud memang mengarahkan pandangannya kepada musuh di hadapannya. Itu di dalam bait yang kedua. Namun ia tidak berhenti sampai di situ. Dalam bait yang keempat menunjukkan Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Allah. Hal ini membuat ia mampu menjadikan kesusahannya sebagai kesempatan untuk menyatakan imannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di mana kita memandang ketika masalah hidup menghadang, persoalan yang silih berganti? Apakah kita hanya memandang terhadap masalah itu saja, lalu lupa memandang Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk hidup kita, bahkan atas persoalan masalah yang sedang kita hadapi? Bapak Ibu Saudara-saudara, dari syair yang dituliskan Daud dalam Mazmur yang ketiga ini, kita diajarkan untuk jangan pernah lupa untuk mengarahkan pandangan hidup kita kepada Tuhan, karena dialah Tuhan yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi ini bukan sekedar teori yang mengajarkan untuk kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang bergumul dalam hidupnya dan belajar untuk tetap bersandar kepada Tuhan bahkan di dalam situasi yang sulit, termasuk Daud. Ya,
Kemarin kita sudah menyelesaikan kitab Ayub, bagaimana Ayub juga bergumul dalam kehidupannya. Tetapi di akhir pasal yang ke-42 kitab Ayub, Ayub mengarahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan hidupnya, dan dia boleh mendapatkan jawaban yang terbaik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, yuk kita bersama-sama jangan melihat persoalan itu yang menjadi prioritas dan yang selalu kita pikirkan. Mari kita memikirkan Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan, ya, karena Dia bukanlah hanya sekedar pengetahuan bahwa Dia ada Allah yang berkuasa, Dia yang mampu melakukan segala sesuatu, tetapi Dia adalah Allah yang adalah pribadi yang maha kuasa. Dia yang tahu segala kelemahan dan pergumulan hidup kita. Mari kita mengandalkan Dia, sehingga ketika kita mengandalkan Dia, kita tidak berfokus pada masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Dan percayalah Bapak Ibu saudara-saudara, penulis-penulis Alkitab yang mengajarkan untuk mengarahkan hidup kepada Tuhan, mereka pun pada akhirnya boleh menemukan jawaban dari pengharapan atau penyerahan mereka kepada Tuhan, tidak menjadi sia-sia. Sehingga hal itu dituliskan dalam kitab suci dan menjadi berkat bagi kita untuk memiliki pengalaman yang sama. Karena Allah yang disembah oleh Daud, Allah yang disembah oleh Ayub, sama dengan Allah yang kita sembah. Lebih daripada semua itu, kita semakin jelas, yakni ketika Allah yang kita sembah telah berinkarnasi di dalam Yesus Kristus dan menjadi penebus kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah kita menjadi kecil hati, jangan pernah kita berputus asa, apalagi ya. Tantangan hidup yang kita alami, mungkin hari ini sedang kita alami, akan kita sampaikan pada akhirnya sukacita di masa yang akan datang. Karena kita bisa melampauinya bersama dengan Tuhan. Imani ayat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Filipi 4 ayat 13. Imani juga Roma 8 ayat yang ke-18. Aku yakin bahwa penderitaan yang sekarang kualami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan kepada kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi pengharapan kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia, karena Dialah sumber kekuatan dan pengharapan hidup kita. Apapun persoalan, masalah hidup kita, Tuhan ingin supaya kita tetap tegar, kuat, dan kekuatan kita hanya dari Tuhan saja. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, khususnya ketika kita sedang mengalami pergumulan dan tantangan hidup seperti Daud ya, tadi dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, tetapi dia mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan Tuhan meluputkan semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas Mazmur 3 yang mengajarkan kepada kami untuk mengandalkan Tuhan dan meyakini akan pribadi Tuhan yang berkuasa, memperhatikan dan siap menolong. Kami mau menyatakan seperti pemazmur, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan biarlah sandaran hidup kami hanya pada Tuhan, terlebih ketika kami menghadapi tantangan dan persoalan dalam hidup. Terima kasih Tuhan atas Mazmur yang boleh kami renungkan pada saat ini, memberkati kami untuk hidup dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.